Shalom, perkenalkan saya Alprida 1804 411776 dari kelas 6 gabungan 1 SIG. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai geografi regional. Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Anthony Giddens dan Nigel Thread melihat geografi regional sebagai analisis kontekstual proses sosial dan ekonomi dari berbagai daerah. Sementara definisi lain dari geografi regional merupakan deskripsi yang komprehensif atau integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah. Geografi regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Pada geografi regional, seluruh aspek dan gejala geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan integrasi, interrelasi keruangan. Melalui interpretasi dan analisis geografi regional ini, karakteristik suatu wilayah yang khas dapat ditonjol sehingga perbedaan antara wilayah menjadi kelihatan jelas. Hal yang dibahas di dalam geografi regional sangat luas, karena seluruh aspek fisiografi dan manusia saling berinterrelasi, interaktif, dan interdependensi, serta persebarannya menjadi perhatian. Aspek fisik, misalnya bentuk lahan, jenis batuan atau tanah, iklim, struktur geologi, dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek manusia yang berada di atas atau di sekitaran kaitan persebaran sumber daya alam dan karakteristik penduduk, sistem pencaharian, serta aspek-aspek sosial lainnya. Berdasarkan struktur keilmuan geografi, maka geografi regional bukanlah salah satu cabang dari geografi manusia atau geografi fisik, tetapi geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala ketertarikan, asosiasi, relasi, interrelasi, interaksi, interdependensi, unsur fisik dan manusia yang ada pada regio tertentu pada waktu tertentu. Asosiasi dan korelasi gejala geografi di permukaan bumi secara dinamik. Tidak hanya meliputi proses keruangan saja, melainkan pula meliputi kronologi berdasarkan urutan waktu. Dengan demikian, dalam melakukan pendekatan dan analisa berdasarkan kerangka kerja geografi regional, tidak hanya memperhatikan faktor ruang, melainkan juga memperhatikan waktu sebagai faktor historiknya. Melalui pendekatan historik, seorang ahli geografi akan dapat memperhitungkan atau melakukan pendugaan terhadap kemungkinan perubahan suatu gejala di dalam regio. Adapun definisi geografi regional menurut para ahli, Wikipersity mengemukakan bahwa geografi regional adalah studi tentang wilayah-wilayah tertentu di dunia. Ini mencakup semua aspek baik aspek manusia dan alam dari wilayah dan perwilayahan tertentu. Geografi regional dimulai sebagai gagasan bahwa geografi harus dipecah berdasarkan wilayah. Ide ini mencapai masa keemasannya dengan munculnya tokoh seperti Alfred Hettner, Philip de Aibach,
and Richard Hart Hornell. IMO CS Internasional mengemukakan bahwa geografi regional adalah studi tentang wilayah-wilayah dunia. Fokus kajiannya adalah karakteristik khas dari wilayah tertentu seperti komponen alam, komponen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik penggambaran daerah ke wilayah. Geografi regional juga merupakan pendekatan yang tepat untuk studi geografi, seperti geografi kuantitatif atau studi geografi penting lainnya. Paradigma geografi regional telah memberi kesan pada beberapa ilmu geografi alternatif, serta geografi dan morfologi. Johnson mengemukakan bahwa geografi regional merupakan studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan mempergunakan analisis perbedaan wilayah dan persamaan wilayah. Ada beberapa jenis kajian geografi regional. Yang pertama, geografi regional kontekstual adalah cabang ilmu geografi kontekstual, dilihat sebagai jawaban atas kekurangannya dan sebagai geografi regional yang lebih modern. Geografi regional komposisi adalah cabang ilmu yang dilihat sebagai geografi regional tradisional. Ahli geografi regional mengambil pendekatan yang agak berbeda dari spesialisasinya. Mereka mengarahkan perhatian pada karakteristik geografi umum suatu wilayah. Seorang ahli geografi regional mungkin mengkhususkan diri dalam studi Afrika, mengamati dan mendokumentasikan orang-orang, negara, sungai, gunung, gurun, pengertian cuaca, perdagangan, dan atribut lain di benua ini. Ahli geografi regional mungkin tertarik dengan pertumbuhan sebuah kota seperti Shanghai, China. Mereka juga akan mempelajari transportasi, migrasi, perumahan, dan penggunaan bahasa, serta dampak aktivitas manusia pada elemen lingkungan alam seperti sungai Huangpu. Fungsi geografi regional yaitu geografi regional telah berkembang sejak awal terjadinya eksplorasi global, ketika para pelancong menggunakan karakteristik fisik dan menciptakan peta yang lebih rinci dari suatu wilayah yang secara formal belum dipetakan. Hal tersebut memungkinkan para penjelajah untuk menentukan lahan baru dan membangun koloni, menunjukkan kekayaan dan kekuatan negara. Dalam masyarakat saat ini, geografi regional masih penting dan digunakan oleh para perencana dan ahli geografi dalam skala lokal, regional, internasional. Namun, sebagian besar ahli geografi mengkhususkan diri pada topik tertentu, misalnya ekonomi, politik, kelestarian kota, terlihat dahulu kemudian fokus kedua pada wilayah tertentu. Bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasi yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisa data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan, jauh, dan sumber lain. Geografi regional menawarkan bidang aplikasi yang ideal untuk pemikiran dan metode geografi. Studi ini juga membantu membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah untuk diproses dan ditampilkan. Geografi regional menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografi, membandingkan data atau peta untuk memahami tren, mengidentifikasi pola, atau memprediksi peristiwa masa depan. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi regional. Geografi regional sebagai studi tentang variasi penyebaran gejala
dalam ruang di wilayah tertentu, baik secara lokal, negara maupun benua. Ruang lingkup geografi regional mencakup semua gejala di wilayah yang bersangkutan, baik gejala fisik maupun manusia, yang terdiri atas: yang pertama, lokasi. Lokasi merupakan konsep geografi paling penting, karena lokasi menunjukkan posisi suatu tempat, benda, atau gejala di permukaan bumi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan di mana, where, suatu fenomena geosfer terjadi, mengapa terjadi di saat, why is the there, tidak di tempat lain. Terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Misalnya, lokasi absolut Indonesia pada 60 derajat lintang utara sampai 110 lintang selatan, dan di antara 950 bujur timur dan 1410 bujur timur. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitar. Kondisi dan situasi tersebut bisa berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan transportasi dengan daerah di sekitarnya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. Yang kedua, tempat atau plan. Tempat mampu mencerminkan karakteristik dan sosial suatu wilayah. Suatu tempat terbentuk melalui penggabungan karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora, dan fauna, dan manusia yang hidup di dalam seperti jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaannya. Ketika mengkaji tentang suatu tempat, kita bisa melihatnya dari dua aspek, yaitu site dan situasi. Site berkaitan dengan kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topografi, penduduk, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan situasi berkaitan dengan kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Hubungan timbal balik atau interrelasi. Pada dasarnya, setiap gejala geosfer di muka bumi merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor, baik antara faktor fisik dengan manusia, dan antara faktor manusia. Hubungan antar faktor fisik, misalnya faktor ketinggian tempat dan faktor iklim makro, kemiringan lereng dengan erosi, kesuburan lahan dengan jenis batuan, ketersediaan air tanah dengan curah hujan. Hubungan antara faktor manusia, misalnya perdagangan, transportasi, komunikasi, dan organisasi. Hubungan antara faktor manusia dan faktor fisik, misalnya penebangan hutan secara liar oleh manusia yang dapat menimbulkan banjir. Penggalian bahan tambang secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya, gerakan atau movement. Setiap gejala geosfer di muka bumi mengalami gerakan. Pergerakan tersebut ada yang nampak dan tidak tampak. Pergerakan ini menjadi kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadinya suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang dampaknya terhadap gejala atau fenomena lain. Misalnya, terjadi berbagai macam usaha tani sebagai akibat dari adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim disebabkan oleh adanya sirkulasi udara secara global di atmosfer. Perwilayahan atau regionalisasi. Tema paling mendasar dari studi geografi ialah regio. Adapun kajian utamanya yaitu berbagai bentuk regio dan perubahannya. Regionalisasi ialah pengklasifikasian atau pengelompokan data ke dalam data sejenis. Berdasarkan pengelompokan tersebut,
maka akan tampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut regio. Karakteristik atau ciri khas daerah suatu tempat itu dapat berupa karakteristik aspek fisik, manusia, atau gabungan keduanya. Berdasarkan pengertian geografi regional dan ruang lingkupnya, dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu regio. Nama Indonesia untuk Kepulauan Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh J.R. Logan pada tahun 1850. Indonesia sebagai bagian dari wilayah di permukaan bumi dianggap suatu regio berdasarkan kenyataan bahwa antara bagian wilayah Indonesia mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Misalnya keamanan iklim, keamanan letak, kesamaan bahasa dan ideolog, kesamaan budaya, dan yang paling penting secara hukum, antar bagian wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum negara yang berasal dari wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Ditambah dua daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Bila dianalisa lebih lanjut, menurut kriteria atau konsep ideal sebuah regio, wilayah Indonesia bukanlah satu regio, tetapi menjadi beberapa regio. Kecuali apabila kriteria pengklasifikasian regio itu dibuat secara makro. Misalnya, kriteria regio berdasarkan iklim matahari yang membagi dunia menjadi iklim tropis, subtropis, dan iklim polar. Maka seluruh bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan sebagai suatu regio iklim tropis. Bentuk-bentuk negara dilihat dari fisiografisnya terdiri dari bentuk kompak dan tidak kompak. Bentuk kompak terdiri dari bentuk membulat dan memanjang, sejajar pantai dan tegak lurus pantai. Bentuk tidak kompak terdiri dari bentuk fragmental, terpecah, tersebar, dan lingkar danau. Regio Indonesia merupakan kepulauan, yang berarti regio ini berbentuk tidak kompak, tetapi terpisah-pisah oleh perairan. Meski demikian, perairan tersebut dalam konsep negara kesatuan tidak menjadi batas pemisah antara wilayah atau pulau karena adanya kesamaan dan keseragaman tertentu. Sebagai sebuah regio yang luas, Indonesia harus mempunyai batasan-batasan wilayah yang jelas dan dapat membedakan dengan wilayah lain. Yang pertama, batas politik. Yang kedua, batas fisik. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa geografi regional senantiasa merupakan pendekatan tertentu dalam studi geografis, sebanding dengan geografis kuantitatif dan geografi kritis. Pendekatan ini berlaku selama paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, periode ketika kemudian paradigma geografi regional menjadi pusat dalam ilmu-ilmu geografi. Kondisi itulah kemudian dikritik karena deskripsinya dan kurangnya teori. Kritik keras ditujukan terhadap geografi regional khususnya selama 1950-an dan revolusi kuantitatif. Paradigma geografi regional telah mempengaruhi banyak ilmu geografi lainnya, termasuk geografi ekonomi dan geomorfologi. Geografi regional masih diajarkan di beberapa universitas sebagai studi tentang wilayah-wilayah utama dunia, seperti Amerika Utara dan Latin, Eropa dan Asia, dan negara-negara mereka. Selain itu, gagasan pendekatan kota wilayah untuk studi geografi menggarisbawahi interaksi perkotaan pedesaan mendapatkan kepercayaan sejak pertengahan 1980-an.
Beberapa ahli geografi juga telah mencoba untuk memperkenalkan kembali sejumlah regionalisme sejak tahun 1980-an. Ini melibatkan definisi daerah yang kompleks dan interaksi dengan skala yang lainnya. Sekian dan terima kasih.